sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ayu Sintayuka, SST MKM. Saya adalah salah satu dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Kebidanan, Program Diploma 3. Melalui video ini, saya bermaksud untuk menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pernyataan ini menggambarkan unjuk kerja saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah epidemiologi yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang disampaikan pada semester 6 dengan kode mata kuliah BID 6604. Proses pembelajaran ini memiliki beban 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga pengalaman praktik dalam penerapan ilmu epidemiologi. Sebelum menjelaskan tahapan proses pembelajaran, saya akan mengawali dengan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah epidemiologi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pada mahasiswa agar mampu mengidentifikasi tentang konsep dasar epidemiologi, konsep dasar timbulnya penyakit, ruang lingkup dan tingkat pencegahan penyakit, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular dalam kesehatan reproduksi, epidemiologi dalam kesehatan reproduksi, screening dalam kesehatan reproduksi, ukuran dalam epidemiologi, upaya pencegahan penyakit, desain studi epidemiologi dan aplikasinya dalam kesehatan reproduksi, surveilan epidemiologi terkait kesehatan reproduksi, penyelidikan wabah dan KLB, pengambilan keputusan pada masalah epidemiologi terkait kesehatan reproduksi, sistem pencatatan dan pelaporan epidemiologi. Untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan kompetensi lulusan, mata kuliah epidemiologi ini mengacu pada 6 capaian pembelajaran lulusan yang menjadi target pembelajaran mahasiswa, yaitu pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Kedua, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. Ketiga, mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi. Keempat, menguasai konsep teoritis ilmu sosial, perilaku, kajian human ekologi, ekonomi kesehatan, politik kesehatan, kebijakan publik di bidang kesehatan, sosiologi dan antropologi kesehatan, epidemiologi dan biostatistik, kesehatan masyarakat secara umum, dan yang terkait dalam pelayanan kebidanan secara mendalam. Kelima, mampu melakukan deteksi dini penyimpangan atau kelainan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, dan penanganan awal kegawat daruratan, serta melakukan kolaborasi dan rujukan kepada profesional lain yang relevan yang sesuai dengan kewenangan. Keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku dalam pelayanan kebidanan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar epidemiologi. Kedua, mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit. Ketiga, mampu memahami dan mengidentifikasi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular dalam kaitannya kesehatan reproduksi. Yang keempat, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi epidemiologi dalam kesehatan reproduksi. Yang kelima, mampu memahami dan melakukan screening test yang terkait dalam kesehatan reproduksi. Keenam, mampu menjelaskan ukuran status kesehatan dalam epidemiologi yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Ketujuh, mampu memahami dan melakukan upaya pencegahan penyakit. 8. Mampu memahami dan menggunakan epidemiologi analitik dan aplikasinya dalam kesehatan reproduksi.
Yang kesembilan, mampu memahami dan melaksanakan surveilan epidemiologi terkait kesehatan reproduksi. Yang ke-10, mampu memahami dan melaksanakan strategi penanggulangan dan penyelidikan KLB atau wabah di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Ke-11, mampu memahami dan melakukan pengambilan keputusan pada masalah kesehatan epidemiologi terkait kesehatan reproduksi. Yang ke-12 adalah mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai pencatatan dan pelaporan epidemiologi. Adapun bahan kajian yang diberikan kepada mata kuliah ini adalah konsep dasar epidemiologi, konsep dasar timbulnya penyakit, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, epidemiologi dalam kesehatan reproduksi, screening test dalam kesehatan reproduksi, ukuran status kesehatan dalam epidemiologi yang terkait dalam kesehatan reproduksi, upaya pencegahan penyakit dalam kesehatan reproduksi, epidemiologi analitik dan aplikasinya dalam kesehatan reproduksi, surveilan epidemiologi terkait kesehatan reproduksi, strategi penanggulangan dan penyelidikan KLB atau wabah di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, pengambilan keputusan pada masalah epidemiologi terkait kesehatan reproduksi, dan pencatatan dan pelaporan epidemiologi. Referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran berasal dari berbagai sumber yang kredibel. Sumber utama meliputi buku intermediate epidemiologi, epidemiologi dalam praktik kebidanan, serta berbagai referensi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di antaranya ada buku kesehatan ibu dan anak, serta buku stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang SD dan TK tingkat pelayanan dasar. Selain memanfaatkan referensi tersebut, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan sebagai bagian dari pengkayaan materi pembelajaran, khususnya pada pokok bahasan yang berkaitan dengan epidemiologi kesehatan reproduksi. Integrasi hasil tridharma ini diharapkan dapat memberikan contoh penerapan konsep epidemiologi dalam konteks nyata di lapangan. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan metode blended learning, yaitu mengkombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online ataupun daring menggunakan berbagai platform media digital. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, serta keterlibatan aktif dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah epidemiologi, saya menerapkan sistem pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, sebagai strategi untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan komprehensif sehingga mampu mendukung pencapaian-capaian pembelajaran mahasiswa. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan mengkombinasikan pendekatan teacher-centered learning dan student-centered learning sesuai karakteristik materi yang dipelajari. Metode ceramah saya gunakan untuk menyampaikan konsep-konsep dasar, definisi, teori, serta prinsip-prinsip fundamental epidemiologi. Selain itu, saya juga menerapkan contextual learning dengan mengaitkan materi pembelajaran pada permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga mahasiswa dapat memahami relevansi konsep epidemiologi dalam kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Untuk kegiatan praktikum, pembelajaran difokuskan pada penguasaan keterampilan melalui pengalaman langsung. Mahasiswa dilatih melakukan berbagai praktik seperti identifikasi penyakit menular dan penyakit tidak menular, melaksanakan surveilan epidemiologi, pengelolaan kegiatan screening, serta melakukan pencatatan dan pelaporan data kesehatan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan konsep epidemiologi pada situasi nyata. Interaction. Pada aspek interaction, saya membangun interaksi pembelajaran melalui pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring. Pada pembelajaran tatap muka di kelas, saya menerapkan berbagai metode pembelajaran aktif, antara lain collaborative learning, diskusi interaktif,
pembelajaran mandiri, serta pemberian tugas terstruktur baik secara individu maupun kelompok. Melalui berbagai metode pembelajaran tersebut, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bekerja sama, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Sementara itu, untuk pembelajaran daring dilaksanakan melalui Academic Management System atau AMS, Poltekkes Kemenkes Palembang. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, bahan ajar, mengunggah tugas, serta mengikuti evaluasi pembelajaran termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilaksanakan melalui sistem Computer Based Test (CBT). Selain memanfaatkan media pembelajaran digital, saya juga berupaya menciptakan interaksi yang aktif selama proses pembelajaran. Sebelum memulai materi, biasanya saya melakukan brainstorming untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai sarana memperdalam pemahaman materi sekaligus mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, mengemukakan pendapat, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dibahas. Mahasiswa juga diberikan kesempatan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama, meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyampaikan dan mempertahankan argumentasi berdasarkan kajian ilmiah. Asesmen. Pada aspek asesmen, saya melaksanakan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi epidemiologi. Pada setiap akhir pertemuan, saya melakukan evaluasi formatif melalui sesi tanya jawab maupun pemanfaatan media pembelajaran interaktif seperti quizzes dan Mentimeter. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa sekaligus memberikan umpan balik terhadap efektivitas proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penilaian teori, komposisinya terdiri dari penugasan 20%, sikap 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Adapun penilaian praktikum menggunakan komposisi yang sama, yaitu ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, penugasan 20%, dan sikap 10%, dengan pertimbangan kehadiran minimal 80%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan keempat dengan topik epidemiologi dalam kesehatan reproduksi sebagai salah satu contoh implementasi proses pembelajaran yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Dari les? Sudah. Siap dengan pembelajaran baru? Siap. Oke ya, hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah epidemiologi. Tapi sebelum kita mulai dari pembelajaran kita hari ini, supaya berkah apa yang kita jalankan dan juga akan yang kita dapatkan nanti, marilah kita memulainya dengan berdoa bersama. Nah, kita mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Nanti Toto masih ada yang nyangkut ini, nyangkut di rumah masing-masing ya. Rizka, Hadir Ibu. Laili, Hadir Ibu. Anissa Fitriani, Epi Nur Hafizah, Raden Ayu Aisyah Azaria hadir. Oke, kita mulai ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai dengan topik kita untuk pertemuan keempat, Ibu refresh aja dulu ya. Ibu ulang-ulang sedikit tentang pertemuan sebelumnya. Takutnya ada yang terlupakan. Karena untuk tahap ke sini, topik selanjutnya kita harus paham dulu konsep dasarnya yang di awal.
Oke, kita kemarin sudah belajar kan tentang konsep dasar epidemiologi. Masih ada yang ingat nggak? Apa sih epidemiologi itu? Oke. Bisa menjawab Ibu. Ibu yang mempelajari distribusi dan determinan keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu, serta penerapan hasil studi tersebut untuk mengendalikan masalah kesehatan. Terima Oke, kasih. terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain yang ingat juga? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang menentukan kejadian, penyakit atau masalah kesehatan dalam populasi yang hasilnya digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Oke. Pelajari bagaimana kita mengobservasi dari suatu masalah kesehatan. Apa yang kita observasi ataupun apa yang kita lihat secara konsisten dan terstruktur. Nah, kalau sekali hilang kontrol atau sekali hilang observasi, maka itu tidak akan terpantau dengan baik. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kalau dalam epidemiologi, apa sih yang kita perhatikan, yang kita analisa? Apa? Saya Ibu, Oh iya, silakan. izin menjawab Ibu. Epidemiologi itu yang harus diperhatikan yaitu orang, tempat, dan waktunya Ibu. Orang, tempat, Dan waktu. Kalau orang apanya? Coba. Izin jawab Ibu, Ya. kalau orang itu sendiri yaitu umur, jenis Ya. kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, dan lainnya. Oke, kalau orang artinya apa yang menempel pada individu tersebut ya. Tempat? Ada yang bisa jawab? Oh, itu. Kebetulan. Ya, silakan. Kalau tempat itu dari negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, wilayah perkotaan, kondisi lingkungan, iklim dan kepadatan penduduk. Oke, kalau tempat artinya bisa kita lihat apakah daerah-daerah tertentu atau sudah dia tingkat nasional atau malah sudah mendunia. Kalau dilihat dari satu faktor lagi apa tadi? Waktu. Waktu tertentu misalnya musim hujan ya ataupun hanya terjadi pada saat kemarau dan lain-lain. Itu waktu. Jadi waktu itu bukan harus berarti jam, bisa juga terjadi pada kondisi tertentu. Sekarang sudah paham ya, sudah ngerti secara dasar apa itu epidemiologi, apa yang kita lihat dalam epidemiologi. Kita kembali ke topik yang memang tujuan kita hari ini. Hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan menjelaskan mengenai epidemiologi dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Epidemiologi kesehatan reproduksi seperti yang sudah diketahui tadi, epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari suatu distribusi, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, peningkatan kesehatan ibu dan anak, ya, serta pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu target SDGs kita tahun 2030 yang fokus, yang memang sesuai dengan lingkup keahlian kita. Nah, di sini ada definisi dari WHO bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang seksual yang aman dan memuaskan. Ada undang-undangnya, nah. Sudah ada sekarang undang-undang yang mengatur tentang reproduksi, kesehatan reproduksi. Jadi pelayanan kesehatan reproduksi ini sudah masuk di pelayanan primer, harus ada. Makanya sekarang ada posyandu lansia, ada posyandu remaja juga ada. Posnya apa aja? Dari mana? Dari bayi dan anak. Awalnya dari bayi dan anak, kedua dari remaja. Ya. Kalau di bayi dan anak apa yang kita lihat? Mulai dari pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Kalau remaja apa? Yang sekarang Pendidikan. reproduksinya, anemia pada remaja, HIV/AIDS, IMS, itu sudah banyak kasusnya untuk remaja sekarang. Nah, di Indonesia itu ada 9 prioritas, ya. Ada 9 prioritas yang diharapkan bisa dilaksanakan atau memang sedang diusahakan untuk ditingkatkan.
Apa prioritas kesehatan reproduksi di Indonesia? Ada 9 komponen. Yang pertama itu adalah Kesehatan ibu. apa aja yang di dalam kesehatan ibu? Mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, sampai ke deteksi komplikasi. Bagaimana penanganan kita sebagai tenaga kesehatan pada saat terjadi situasi tersebut? Tentu beda kan dengan situasi normal. Ini kesehatan ibu hamil, apa yang kita lihat mulai dari pelayanan antenatal berkualitas. Penanganan antenatal berkualitas kita berapa kali? 6 kali. Itu kalau bukan per kali sudah ada peningkatan, ternyata per kali belum maksimal ya, belum maksimal mengatasi permasalahan pada kesehatan ibu hamil. Akhirnya 6 kali sudah dijanjikan. Terus persalinan aman oleh tenaga terlatih. Sekarang juga sudah ada peraturan atau kebijakan bahwa persalinan itu harus di paskes, di fasilitas kesehatan pertama ya. Nggak boleh lagi kalau nggak salah sekarang itu menolong persalinan di puskesdes pun sudah dikurangi. Di Polines sudah ada beberapa tempat atau beberapa wilayah memang sudah mengganti regulasi bahwa persalinan itu memang harus dilakukan di puskesmas ya. Nah, ini sistem kesehatan reproduksi yang berkeadilan, kita ada namanya evidence based price, ada life course approach ya, lanjut terjadi berkaitan dengan kesehatan reproduksi karena kita akan melakukan penata laksanaannya atau mengatasi masalahnya dengan pendekatan epidemiologi dan masalah stunting. Stunting ini ancaman nyata generasi Indonesia. Kalau sudah stunting ini sudah bukan berarti dia namanya stunting itu bukan hanya sekedar pendek ataupun badannya kecil, ataupun ada permasalahan lain yang diakibatkan ketidaknormalan metabolisme dalam tubuhnya atau pertumbuhan dari tubuhnya ya. Sampai di sini bisa dipahami mengenai epidemiologi kesehatan reproduksi? bisa. Jadi ruang lingkup dari epidemiologi kesehatan reproduksi itu sepanjang siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut. Evaluasi kita hari ini, ibu ada satu kasus ya, satu kasus yang akan diselesaikan ya. Jadi nanti kalian dibagi jadi 3 kelompok. Ini kasus yang dihadapi ya. Kasus yang dihadapi berkaitan dengan epidemiologi kesehatan reproduksi. Yang kalian cari adalah analisa epidemiologinya, dilihat dari orangnya, waktunya, tempatnya, hostnya, ya, host penyebabnya dan lingkungannya seperti apa. Lalu kalian juga tampilkan apa sih intervensi atau penanganan yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini contoh soalnya di sini tadi kasus epidemiologinya adalah stunting pada balita di Kecamatan X. Di sini ditemukan bahwa prevalensi stunting ada 25,2%, yaitu dari 250 balita ada 63 yang stunting. Ibu yang mengalami anemia pada balita tersebut itu ada 72%. Bayi yang mengalami stunting itu ada 24%, dia BBLR dengan riwayat BBLR, tanpa ASI eksklusif dengan riwayat itu 41%, dengan sanitasi buruk itu 38%. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk melaksanakan diskusi. Nanti baru silahkan setelah 15 menit baru kita akan diskusi ulang untuk memaparkan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, silakan dimulai untuk berkelompok masing-masing. Jadi sebelah sini kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Oke, sudah selesai 15 menit. Kayaknya sudah cukup waktunya. Ya. Silakan
siap? Ya, kelompok 1 silahkan analisis. Kalau dilihat jelaskan analisisnya dilihat dari waktu, orang, dan tempat. Siapa yang mewakili? Analisis epidemiologi stunting dengan 5 dimensi. Person, balita usia 12 sampai 36 minggu dan keluarga berpendapatan rendah. Place, wilayah pedesaan dengan akses pelayanan kesehatan dan sanitasi terbatas. Dan yang ketiga itu time atau waktu peningkatan kasus dalam 2 tahun terakhir. Terima kasih, Bu. Beri aplaus. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, kita lihat rekomendasi yang sudah dibuat. Silakan kelompok 3. Jadi rekomendasi intervensinya yaitu tablet tambah darah, pelayanan antenatal berkualitas, promosi ASI dan MPASI, sanitasi dan air bersih, dan pemantauan posyandu. Oke, jadi ada beberapa yang bisa direkomendasikan ya. Jadi tablet tambah darah pada ibu hamil harus ditingkatkan, terusnya juga sanitasi, terutama ya sanitasi juga harus diperbaiki. Terus misalnya kita adakan konseling ASI eksklusif, kemudian ASI eksklusif ya. Nah itu sebagian rekomendasi yang mungkin bisa kita lakukan untuk intervensi penata laksanaan dari kasus yang sudah kita lihat ini. Mengerti semuanya? Mengerti. Nanti hasilnya silakan diperbaiki ya, disusun lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi. Nanti buat dalam bentuk makalah, silakan dikumpul. Ibu kasih waktu 1 hari ya. Oke. Baiklah, mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari hari ini bahwa epidemiologi kesehatan reproduksi itu adalah pemantauan atau observasi yang kita lakukan ataupun pengamatan yang kita lakukan pada satu kesehatan reproduksi di mana terdiri dari siklus hidup seseorang, mulai dari bayi dan sampai dengan usia lanjut, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya yang menjadi fokus kita untuk melakukan penata laksanaan atau mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Oke, baiklah anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikianlah pemaparan mengenai implementasi pembelajaran mata kuliah epidemiologi yang saya ampu. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan dan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.